setoran terakhir sudah selesai 30 juznya. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan di surga nanti bisa menghadiahkan mahkota buat mama sama abang. Ya, insyaallah, insyaallah. Amin, 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 mama. Assalamualaikum sahib sehat ala Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar? Nah, hari ini Sehat ala Nabi akan menyuguhkan pola hidup sehat agar menghasilkan generasi emas Muslim milenial. Sahib sehat ala Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu motivasi seorang Muslim menjadi hafiz Al-Quran adalah memberi mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di surga kelak. Selain itu, seorang hafiz juga pasti berkeinginan menjadikan Al-Quran sebagai nafas dalam kehidupannya. Masya Allah. Pengalaman luar biasa ini dirasakan pula oleh Dr. Zaidul Akbar. Ya, ini setoran terakhir sudah selesai 30 juznya. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan di surga nanti bisa menghadiahkan mahkota buat mama sama abang. Ya, insyaallah, insyaallah. Amin, 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 mama. Ya, belum sempurna sih semua, tapi insyaallah mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa insyaallah anak mama dan apa yang mama ajarkan dulu ngaji waktu kecil dulu, insyaallah semua huruf yang Ame baca di sini mengalir kebaikannya buat abah dan mama. Amin, amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Subhanallah, sungguh menjadi hafiz Al-Quran adalah ciri dari generasi emas Muslim milenial. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahib sehat, sebagai sosok yang wajib kita teladani, Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh akan pentingnya pola makan yang sehat. Mengkonsumsi buah sebelum makan berat merupakan salah satu pola makan yang dilakukan Rasulullah. Inilah cara Nabi menjaga hidup sehat melalui kegiatan makan. Masya Allah. Ingatlah selalu, jika makan tidak diatur, maka perut bisa menjadi sumber penyakit. Namun sebaliknya, jika mendapat asupan yang baik, maka perut akan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan otak. Tapi memang ada beberapa makanan yang punya fungsi untuk meningkatkan kinerja atau perkembangan dari otak. Misalnya adalah makanan-makanan yang mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6. Nah, beberapa makanan yang mengandung asam lemak omega 3 diantaranya ada ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, telur, dan susu. Salah satu jenis ikan yang kaya akan omega 3 adalah ikan tuna. Nah, untuk mengolah ikan tuna ini pun cukup mudah kok.
Salah satunya pembuatan sate tuna. Pilih daging tuna yang masih segar, cirinya berwarna merah segar. Lalu beri bumbu sederhana seperti garam, bawang putih, kecap manis, kecap asin, dan jeruk nipis. Semua bumbu dicampur dengan potongan tuna, aduk hingga merata. Lalu diberi tusukan sate dan kemudian dibakar. Mudah bukan pembuatannya? Nah, ada satu lagi nih contoh makanan untuk si anak cerdas, yaitu beras coklat. Berbeda dengan beras putih yang tinggi kandungan gula, beras coklat justru kaya akan kandungan mangan yang baik untuk meningkatkan fungsi sistem saraf. Selain itu, kandungan magnesiumnya pun 4 kali lebih banyak dari beras putih. Jadi sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, sekarang udah nggak salah pilih ya asupan gizi untuk anak kita. Sahib Sehat ala Nabi yang dirahmati Allah, otak diciptakan Allah Azza wa Jalla sebagai pusat sistem saraf. Otak manusia dibagi menjadi 2, otak kiri dan kanan. Otak kiri bertugas untuk menganalisa logika, juga angka-angka, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan otak kanan bertugas untuk mengendalikan sesuatu yang bersifat sosial, imajinasi, emosi, dan kreativitas seni. Kreativitas erat hubungannya dengan tingkat kecerdasan otak anak. Bermain, membuat prakarya, dan bermain musik menjadi cara untuk meningkatkan kreativitas anak-anak dari usia dini. Namun siapa sangka melakukan ibadah puasa ternyata bisa meningkatkan kemampuan otak kita loh. Masya Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan jauhnya perbedaan orang yang cerdas dibanding orang yang lemah akalnya. Sebuah penelitian yang dilakukan Ibrahim Kazim, seorang peneliti dari Trinidad Islamic Academy, memberi bukti. Pada orang yang berpuasa terdapat semacam gelombang halus yang membuat otak terasa nyaman. Saat mengalami hal tersebut, otak akan berada pada kondisi terbaik untuk melakukan berbagai aktivitas. Hal inilah yang membuat kinerja otak jadi lebih maksimal. Selain itu, membaca doa dan memperpanjang waktu sujud. Ini bisa dijadikan amalan untuk meningkatkan kecerdasan. Karena pada saat bersujud, aliran darah akan mengalir ke otak lebih sempurna. Hal ini membuat otak mendapat pasokan zat-zat baik yang terkandung di dalam darah. Nah, satu lagi nih, amalan yang dapat meningkatkan kecerdasan, yakni membaca Al-Quran. Al-Hadi, seorang dokter ahli kejiwaan dari Amerika Serikat, pernah melakukan penelitian terhadap lantunan ayat Al-Quran dan hubungannya pada tubuh seseorang. Ia pun menyimpulkan, meski seseorang tidak memahami bahasa Al-Quran, mendengarkannya saja mampu mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Saat membaca Al-Quran, ada 3 kegiatan sekaligus yang dilakukan seorang insan. Pertama, membaca ayat-ayat suci. Lalu, ia juga harus mengenali huruf asing. Dan yang terakhir, ia juga mendengarkan lantunan yang merdu. Nah, hal inilah yang membuat kegiatan membaca Al-Quran mampu meningkatkan konsentrasi otak. Masya Allah. Anak merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Al-Quran disebutkan, anak merupakan perhiasan dunia. Diriwayatkan At-Tabrani, didiklah anak-anakmu pada 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Kecintaan terhadap Al-Quran bisa dimulai semenjak anak masih di dalam kandungan dengan membacakan ayat-ayat suci pada ibu yang sedang hamil. Menurut penelitian, bayi di dalam kandungan memiliki kemampuan mendengarkan lingkungan di sekitar tubuh sang ibu. Otak si anak pun mampu berkembang dari apa yang ia dengar saat masih di dalam kandungan. Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar kita memiliki Al-Quran. Selain menjadi ibadah, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi perkembangan jasmani dan rohani. Masya Allah ya, semoga anak-anak kita bisa menjadi generasi emas yang mencintai Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi setelah
memasuki usia 6 bulan setelah ASI eksklusif, anak memang sudah harus mulai diberikan MPASI ya.